Bismillah, Assalamualaikum. Penulis berkata, halo semuanya, cerita yang ditulis ini benar adanya, kisah nyata yang penulis lihat, dengar, dan alami. Nama tokoh dan tempat pada cerita ini sengaja disamarkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan bersama. Selamat menyimak semua. Ini dia, dari Zulfa, @nazulfa_, kakek tua bumi perkemahan di Tony FS. Kisah ini terjadi beberapa tahun silam, di mana acara perkemahan yang seharusnya berjalan dengan lancar malah berujung malapetaka. Semua itu karena ulah manusia tak menghargai alam lain dan berperilaku tidak sopan. Pukul 11.15, semua peserta dan beberapa panitia kemah kini telah selesai membangun tenda. Beberapa ada yang masih sibuk merapihkan barang-barangnya, dan sebagian tengah bersantai di atas rerumputan, termasuk Zea. Kini Zea dan seorang temannya, Farah, tengah bersantai. Mereka makan ciki yang Zea bawa sembari berebah di atas rerumputan hijau. Mata Zea terfokus menatap pepohonan rindang di atasnya. Far, gue ngerasa aneh deh dari pertama kali nginjekin kaki di sini. Zea membuka percakapan. Farah lantas menoleh ke arah Zea. Maksud lo? Zea melirik Farah sekilas. Nggak tahu, gue gelisah. Dari awal berangkat ke sini, gue takut terjadi sesuatu. Omongan lo dijaga, Ze. Jangan ngomong kayak gitu. Lagian tumben banget lo gelisah gini. Farah menoyor bahu Zea pelan. Zea mengedikan bahu. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa gelisah gini, Far. Farah terdiam sejenak. Gue jadi takut tahu. Zea menyengir kuda menanggapi Farah. Penakut lo. Tapi kalau lo ngerasa ada hawa-hawa mistis di sini, lo bisa tanya sama si Celia. Zea mengernyitkan alisnya. Celia yang satu kelompok sama kita? Farah mengangguk pasti. Gue dengar dari anak kelas sebelah, dia indigo sih. Zea mengangguk paham. Far, tapi kok dia ngilang ya pas kita selesai bangun tenda? Prit. Saat Farah sedang mengobrol dengan Zea, suara peluit dari sang ketua ekskul terdengar di area bumi perkemahan. Semuanya kumpul, ujar Hans, sang ketua. Lantas para siswa pun segera berlari ke sumber suara, termasuk Zea dan Farah. Padahal seharusnya sekarang adalah jam untuk sholat duhur. Tapi mengapa mereka malah diperintah untuk ke tengah lapangan? Setelah para siswa berbaris rapi di tengah lapangan, Hans mulai membuka suaranya. Oke, jadi saya hanya ingin mengingatkan, jaga etika kalian. Jangan tinggalkan sholat dan melanggar aturan di sini. Hans menjeda ucapannya. Kalian tidak boleh pergi ke tower yang berada di belakang tenda 13. Jangan melewati batas tali merah di area bumi perkemahan. Dan kalian tidak boleh memakai toilet di belakang musola. Paham semuanya? Paham, Kak. Seru para siswa serentak. Para siswa membubarkan barisan dan menuju tenda masing-masing. Hanya sedikit siswa yang menuruti perkataan Hans tadi, termasuk Zea dan Farah. Bukannya menuju musola, mereka malah bersantai di depan tenda sambil memainkan ponselnya. Miris sekali. Setelah selesai isoma, para siswa kini berbaris di lapangan buper alias bumi perkemahan. Agenda siang ini adalah hacking. Kini Zea pun sudah bertemu Celia, yang kata Farah adalah anak indigo. Wajahnya terlihat pucat. Sel, tadi kok lo ngilang sih? Celia menengok ke arah Zea. Aku sakit. Lo yakin mau ikut hiking? Mau gue antar ke pos kesehatan aja? Celia menggeleng kuat. Percuma aku ikut kemah, gak ikut hiking. Zea terdiam. Yang Celia bilang benar juga. Setelah lama menunggu giliran, kini kelompok Zea, Farah, dan Celia mendapat giliran. Mereka mulai berjalan keluar dari area bumi perkemahan menuju pos yang sudah disediakan panitia untuk menjawab pertanyaan tentunya. Awalnya semua berjalan lancar. Hingga di tengah perjalanan di antara dua pohon beringin, Zea melihat sesosok berjubah hitam dan berambut panjang. Zea meneguk salivanya kasar. Ia mulai takut sekarang, tapi ia masih bungkam. Setelah pulang dari hiking, tepatnya sore hari menjelang maghrib, semua peserta dikumpulkan di lapangan bumi perkemahan
untuk acara siraman. Lagi, Zea melihat sosok itu. Zea takut, tolonglah dia. Setelah selesai siraman, siswa diperbolehkan untuk bersih-bersih dan mengganti pakaian. Usai makan malam, para siswa kembali berbaris di area lapangan bumi perkemahan. Agenda malam ini adalah api unggun. Saat para panitia mulai menyalakan api unggun, kejanggalan mulai terjadi. Salah satu siswa, Indah, anak kelas sebelah, kemasukan sosok. Dan itu berada persis di belakang Zea. Dek. Zea berpapasan dengan mata Indah. Dilihatnya aura Indah sangat cantik bak noni Belanda. Zea memilih ujung bajunya. Ia menatap api unggun di depannya yang kian membesar. Dan lagi, Zea melihat sosok itu. Refleks, Zea menggenggam tangan Farah yang ada di sampingnya. Far, gue tak takut. Farah menatap Zea. Hei Zea, makanya jangan ngelamun, ujar Farah sembari memeluk Zea. Udah gak apa, tenang di sini aman. Zea masih diam. Zea memang peka terhadap mereka, tapi ia juga penakut. Jadilah sekarang ia ketakutan. Ia ingin pulang. Psst, Zea, gue ada lollipop nih, enak loh. Ini mami beliin banyak. Farah menyodorkan satu lollipop ke arah Zea. Zea memakan lollipop itu untuk mengalihkan pikirannya. Malam semakin larut. Suara jeritan, tangisan, dan tawa para sosok yang merasuki tubuh para siswa terdengar jelas oleh Zea. Susah payah ia menahan dirinya, yang sekarang terasa ingin nangis dan berteriak. Badannya terasa sangat berat. Ia masih celingukan mencari Celia. Far, mau ke tenda? Farah yang kaget menggenggam tangan Zea. Ngantuk ya? Ia mengangguk. Tiba-tiba Hans datang ke arah mereka. Hai Zea, ngantuk? Sakit? Gue antar ke pos kesehatan ya, tawar Hans. Zea menggeleng kuat. Malu ya? Nggak apa, yuk sama gue. Hans menarik halus tangan Zea. Gue bilang enggak ya enggak. Sekarang Zea menjadi pusat perhatian. Intonasi bicaranya meninggi secara tiba-tiba. Aneh. Hans tersenyum masam. Oke kalau nggak mau. Farah, jagain ya. Jangan dikasih ngelamun aja, ngobrol aja. Farah mengangguk. Badan Farah sungguh terasa berat. Ia susah payah mengalihkan pikirannya agar tidak kosong. Pukul 22.15. Akhirnya para peserta diperbolehkan tidur di tenda. Suasana bumi perkemahan dingin mencekam. Para korban kemasukan kian bertambah. Teriakan tangisan di mana-mana. Sekarang Zea sudah berada di dalam tenda bersama yang lainnya, kecuali Celia. Farah bilang Celia ada di pos kesehatan, mungkin karena sakit. Farah memiringkan badannya ke arah pintu tenda yang terbuka agak lebar. Teman-temannya sungguh menyebalkan. Pasalnya mereka tidur seenaknya, seperti di rumah sendiri. Sedangkan Zea mati-matian menahan rasa sakit di tubuhnya karena tidur miring seperti ini. Dari pintu tenda, Zea bisa melihat para kakak kelasnya yang masih berlalu lalang di luar. Banyak dari mereka yang memakai baju kurang bahan. Bahkan ada yang sedang mojok di sebuah pohon. Miris sekali. Ingin rasanya Zea menegur, tapi apalah daya. Ia takut untuk keluar tenda. Malam ini sungguh Zea tidak nyaman. Ia tidak bisa tidur. Dan ia merasa diperhatikan banyak makhluk sekarang. Zea memejamkan matanya. Ia berpura-pura tidur saat melihat Hans berjalan ke arahnya. Takut ia akan dipindahkan ke pos kesehatan. Hingga pagi menjelang, Zea tak bisa tidur nyenyak. Ia hanya sebatas memejamkan mata dan tidak benar-benar tertidur. Siang ini, Zea bersama dengan Celia. Mereka tengah asyik memasak makan siang. Sedangkan anggota kelompok yang lainnya mengikuti LCC yang jumlahnya dibatasi oleh panitia. Celia menatap Zea yang dari tadi diam sembari mengaduk nasi yang tengah dimasaknya. Lihat apa kamu Zea semalam? Zea tersentak kaget. Tenang aja. Kamu jangan jauh-jauh dari aku, nanti aman. Kenapa gue jelas banget bisa lihat itu makhluk Sel? Tanya Zea pelan. Celia tertawa hambar. Jelas, kan kamu sama seperti aku. Kamu indigo. Kini giliran Zea yang tertawa. Ngawur kamu. Ya udah kalau nggak percaya. Mereka larut dalam obrolan yang masih ada sangkut pautnya dengan makhluk halus. Siang itu, kegiatan berjalan lancar. Tak ada yang kemasukan lagi. Hingga malam menjelang,
seluruh siswa sudah berada di pendopo bumi perkemahan guna menyaksikan pensi antar kelompok. Pukul 20.35, Zea sudah mulai tidak fokus. Kini ia tak bersama Farah maupun Celia. Ia bersama teman kelompoknya yang lain. Seperti ada benda yang menancap pada ulu hatinya. Badan Zea seketika menegang. Orang yang berada di samping Zea menjauh seketika. "Kak, Zea, Kak!" Dengan sigap beberapa panitia mendekat ke arah Zea. Zea meronta-ronta berteriak, "Zea kemasukan!" Teriakannya terdengar seperti laki-laki dan sangat nyaring di antara yang lain. Dengan keadaan masih sedikit meronta, Zea digotong para panitia laki-laki, termasuk Hans. Sebenarnya Hans sudah mempunyai feeling bahwa Zea juga akan kemasukan nantinya. Di sebuah ruangan serba putih, terdengar berbagai macam suara. Mulai dari tangisan, teriakan, tawa, dan ada makhluk yang sedang meminta rokok dan semacamnya. Zea masih meronta-ronta. Sudah 8 orang kini yang menahan badan Zea agar tidak terus meronta, tapi nihil. Energinya sangat kuat. Sosok yang masuk ke tubuh Zea tak kunjung keluar hingga setengah jam lamanya. "Aku suka pada anak ini." Hanya itu yang diucapkan pada jin yang merasuki Zea. Sisanya, sosok itu hanya mengerang dan berteriak panas saat kuping Zea dibacakan ayat-ayat suci. Namun sosok itu tak kunjung keluar juga. Hingga pada akhirnya, salah satu guru yang mengerti akan hal seperti ini pun turun tangan. Ia menekan area leher Zea kuat. Sempat beberapa kali terjadi perlawanan, namun akhirnya si jin itu pun kalah. Tak lama, Zea tersadar. Badannya terasa dingin. Padahal sedari tadi tangan dan kakinya terus diolesi minyak angin oleh para panitia yang menolongnya. Zea menatap langit-langit ruangan. Ia kembali terdiam. Tak ada yang mengajaknya bicara. Hingga pada akhirnya, Zea melihat sosok tadi menghampirinya lagi. Zea berteriak nyaring. Badannya menegang kembali. Suasana kembali mencekam. Zea dirasuki oleh jin yang sama. Sama seperti sebelumnya. Hampir setengah jam ia kerasukan jin tersebut. Sangat menakutkan. Teriakan Zea sangat mendominasi ruangan ini. Para panitia mulai kewalahan. Begitupun guru yang tadi menolongnya. Hingga akhirnya satu guru lagi datang untuk menyadarkan Zea. Bayangkan saja, satu tubuh dirubung oleh 10 orang. Miris rasanya. Berkali-kali ia ditampar, bahkan dibacakan ayat-ayat suci. Namun nihil. Butuh waktu cukup lama untuk Zea kembali pulih. Kini Zea telah tersadar. Ia mengedarkan pandangannya. Tidak seperti tadi. Kini ia didampingi seorang guru perempuan. "Hai Zea, jangan lihat ke situ. Nggak ada apa-apa kok." Zea hanya tersenyum lemah. "Zea mau makan lagi? Ibu suapin ya?" tanya sang guru hati-hati. Zea hanya menggeleng lemah. Zea takut bu," cicit Zea. "Ush, nggak usah takut. Kan ada ibu di sini," kata sang guru berusaha menenangkan. "Nggak ada apa-apa kok." Zea mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Matanya tak sengaja berpapasan dengan Indah. Sepertinya tadi ia kumat lagi. Indah menatap Zea horor. Zea takut. "Ibu, Zea ingin keluar." Sang guru tersentak. "Mau kemana sih? Di sini aja ya." Zea menggeleng. "Zea takut itu," ujar Zea melirik ke arah Indah. Sang guru itu pun mengerti, lantas membantu Zea berdiri dan berjalan keluar ruangan tersebut. Zea tertegun. Ramai, satu kata yang dapat mewakili pikirannya. Tidak hanya para siswa yang kini sudah terbah rapih di pendopo, tapi Zea melihat berbagai sosok di sana, banyak sekali. Ada yang berparas cantik sampai jelek sekali. Zea menggenggam erat tangan gurunya. "Tak apa Zea." Zea menatap gurunya dengan tatapan yang sulit diartikan, hingga netranya bertemu dengan Celia yang sedang berjalan ke arahnya. "Misi bu," ujar Celia sopan. Celia?" Celia melirik Zea sekilas. "Maaf bu, boleh Zea tidur bersama kami di pendopo?" Zea terdiam. "Ibu takut Zea kumat, Sel."
Sang guru tersebut mengelus pelan puncak rambut Zea. "Tidak, Bu. Saya sering menangani hal seperti ini. Dan saya bisa menjaga Zea." Celia meyakinkan gurunya. "Baik kalau begitu. Kalau ada apa-apa telepon ibu ya." Celia mengangguk. "Ayo Zea." Celia menggandeng tangan Zea. Kini mereka sudah berada di antara teman-temannya yang sudah tertidur lelap. Ia menatap lamat-lamat Celia. "Gak apa Zea. Selama kamu sama aku, setan itu gak berani mendekat. Dia takut denganku," yakin Celia. Zea hanya tersenyum samar. "Udah, tidur ya." Zea mengangguk pelan dan berusaha memejamkan matanya. Begitu pula Celia. Ia masih menggenggam tangan Zea untuk mengalirkan energi katanya. Malam itu malam yang menakutkan bagi Zea. Malam yang tak pernah terjadi sebelumnya. Malam yang tak akan terlupakan. Zea merasakan tubuhnya nyeri dan sedikit kaku. Ia terdiam sebentar menatap lamat-lamat atap pendopo. Zea melihat arloji yang menempel pada pergelangan tangannya. Pukul 1.22, udara sangat dingin. Zea mengguncang tubuh Celia pelan. Celia?" Tak ada jawaban. Ia lantas melepaskan genggaman tangannya dengan Celia. Ia merubah posisi tidurnya menjadi setengah duduk dengan kaki yang masih ia luruskan tentunya. Zea mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru pendopo yang terasa dingin ini. Semua sudah tertidur lelap. Semuanya nampak lelah. Hingga netra Zea bertemu dengan... Tunggu. Dia manusia atau hantu? Itu yang ada di pikiran Zea. Zea melihat wanita bergaun putih dengan rambut sangat kusut berdiri mematung di sudut pendopo. Ada banyak bercak darah di sekitar gaun cantik itu. Zea meneguk salivanya kasar. Ia takut tapi juga penasaran. Mulutnya terasa kaku dan tak bisa digerakkan sekarang. Perempuan itu lalu duduk di pinggiran pendopo. Wajahnya masih tertunduk. Namun kini gadis itu mulai terisak. Pelan namun terdengar jelas bagi Zea. Kenapa dan siapa dia sebenarnya? Itulah yang ada di benak Zea sekarang. Hingga akhirnya ada satu suara yang membuyarkan pikiran Zea. "Hei, Zea lihat apa?" tanya perempuan itu yang tak lain adalah Nabila, kakak kelasnya. Zea mengalihkan netranya ke arah Nabila kaget. Lalu ia melirik ke arah perempuan tadi, namun nihil. Bagai terhempas oleh angin, sosok itu menghilang dalam sekejap tanpa jejak. "Zea, kenapa sih?" Zea hanya menggeleng pelan. Nabila berjalan mendekat ke arah Zea dengan perlahan. "Kamu kenapa bangun?" ujarnya saat sudah berada di dekat Zea. "Badan Zea sakit semua, Kak," lirihnya. Nabila tersenyum tipis. "Gak apa, yuk tidur sama Kak Nabila aja." Zea terdiam. Ia menimang penawaran Nabila. "Udah yuk, gak apa." Nabila menggenggam tangan Zea. Zea pun mengangguk lemah. Perlahan Zea bangun dari duduknya dengan hati-hati, takut mengganggu orang yang ada di sekitar tentunya. Dan kini Zea sudah berada di tengah pendopo. Tubuhnya diapit oleh Nabila dan temannya. Setelah merebahkan tubuh, Nabila langsung menutupi tubuhnya dan tubuh Zea dengan selimut seadanya. Lalu ia menekan ujung kaki Zea dengan kakinya. Nabila memeluk tubuh Zea erat. Nabila mulai merapalkan ayat-ayat dan sholawat di telinga Zea. Dan kini Zea mulai terkantuk. Zea merasa tubuhnya sedikit membaik, tidak seperti tadi. Ia sungguh berterima kasih kepada Nabila. Perlahan Zea memejamkan matanya. Dan sepertinya kini Zea mulai terlelap. Samar-samar Zea mendengar percakapan Nabila dengan salah seorang temannya itu. "Harus pindah banget sekarang ya. Kasihan Zea nih, udah pakai jaket masih kedinginan," ujar Nabila. "Ya elah Nab, lo tuh ya. Kita kesini cuma mau ngisi pensi aja, bukan jadi panitia yang ngurusin orang kesurupan kayak Zea. Udah cepet bawa selimutnya, dingin nih." Detik berikutnya Zea merasa tubuhnya tak lagi dipeluk oleh Nabila. Kakinya juga mulai terasa dingin. Tidak ada lagi selimut di atas kakinya. Tapi Zea mencoba tak peduli dengan itu semua. Ia terus memejamkan mata untuk tertidur. Badannya sekarang juga nyeri kembali.
Sementara itu, dingin menyeruak menusuk tubuh Zea. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30. Hanya ada beberapa siswa dan guru yang sudah terbangun sekarang. Perlahan Zea membuka mata, merubah posisi menjadi duduk bersila. Ia memperhatikan sekitar. Ia nampak berpikir sejenak. Bukankah semalam ia tidur sebaris dengan beberapa kakak kelasnya? Tapi kenapa sekarang ia jadi sendirian? Zea kira yang pergi hanya Nabila dan salah seorang temannya. Entahlah, Zea tak peduli. Setidaknya ia sudah tertidur malam ini, walaupun hanya beberapa jam saja, bukan? Zea mengecek matanya yang terasa gatal, hingga satu tangan mendarat mulus di atas kepalanya. Zea lantas mendongak melihat sosok yang mengelus kepalanya. Ternyata dia adalah Pak Haris, guru fisika Zea. Udah bangun, Ze? Zea hanya mengangguk lemah. Kenapa, Ze? Laper? Tanya Pak Haris. Zea menggeleng. Kalau masih ngantuk tidur lagi aja, Ze. Gak apa. Lagi Zea hanya mengangguk. Entahlah, lidahnya terasa keluh saat ini. Pak Haris tersenyum tipis ke arah Zea. Ya udah, Bapak mau keliling dulu, ujar Pak Haris yang kemudian berlalu, meninggalkan Zea yang masih setia terdiam. Hingga pukul 5.40, kini semua siswa sudah terbangun dari tidurnya. Hanya ada beberapa orang yang menuruti perkataan Hans untuk menjalankan sholat 5 waktu. Termasuk Zea dan kawan-kawannya yang kini lebih memilih menuju mata air terdekat untuk menyegarkan diri. Miris sekali memang. Tidak patut dicontoh Zea dan kawan-kawan ini. Setelah selesai bersih-bersih, kini Zea dan yang lain sudah berada di tengah lapangan bumi perkemahan. Agenda pagi ini adalah senam bersama. Awalnya semua berjalan lancar. Para siswa dan beberapa panitia terlihat semangat dan heboh. Hingga di akhir senam, Indah kembali dirasuki oleh satu sosok yang sama seperti semalam. Beberapa panitia cukup sigap mengevakuasi Indah. Tak sampai di situ, kini salah satu siswa menari-nari ala penari Jawa di tengah lapangan. Tubuhnya lemah gemulai. Ditambah satu siswa lagi yang dirasuki oleh anak kecil. Aku ingin main. Hanya itu yang diucapkan oleh sosok anak kecil. Zea memilih ujung bajunya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan mengobrol bersama Farah. Ia tak ingin kemasukan lagi, tak ingin merepotkan orang. Usai olahraga bersama, agenda kali ini adalah sarapan bersama. Para siswa sudah duduk melingkar di lapangan bumi perkemahan, makan dengan tenang tanpa ada kendala apapun. Setelah sarapan, mereka belum diperbolehkan berganti pakaian. Panitia memerintahkan mereka untuk melakukan operasi semut. 15 menit kemudian operasi semut berakhir. Para siswa kini sudah berganti seragam untuk menjalankan agenda terakhir pada acara kemah ini, yaitu bakti sosial ke daerah pemukiman sekitar bumi perkemahan. Acara tersebut juga berjalan lancar tanpa kendala, sesuai rencana. Setelah acara bakti sosial, seluruh siswa dan panitia kini sibuk merubuhkan tenda masing-masing. Mereka membereskan barang masing-masing dan membawanya menuju pendopo. Kini para siswa sudah terduduk rapih di pendopo mendengarkan guru mereka berceramah. Zea yang merasa bosan memilih mengobrol dengan Farah. 15 menit kemudian, bus datang untuk menjemput mereka kembali ke sekolah. Dalam perjalanan pulang, sebagian siswa memilih menghabiskan waktu untuk tidur sejenak. Mereka nampak sangat lelah, namun tidak dengan Zea. Ia terus memandangi jalanan aspal dari balik jendela busnya itu. Ia masih merasa takut atas kejadian yang menimpanya semasa kemah. Ini adalah kali pertama ia kerasukan. Memang ia peka kepada mereka yang halus, tapi dia tak pernah kerasukan. Oi Ze, jangan ngelamun. Farah menoyor lengan Zea pelan. Mikirin apa sih? Zea menggeleng. Gue tahu lo lagi bohong sama gue pasti. Zea mengembuskan nafasnya besar. Memang benar ia tak punya bakat berbohong kepada Farah. Payah sekali Zea ini. Gue takut Far. Soal mereka. Gue takut dia ngikutin gue. Feel gue udah gak enak aja gitu, ujar Zea sembari menunduk. Sedetik kemudian Farah merubah posisi duduknya menghadap ke Zea. Ia lalu menggenggam tangan Zea untuk meyakinkan dan memberinya kekuatan. Ze, dengerin gue. Lo gak boleh takut. Semua akan baik-baik aja. Lo gak boleh kalah dari setan, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka.
Kalau lo merasa takut, lo yakinin ke diri lo sendiri. Tepis semua pikiran buruk lo. Gue selalu ada kalau lo mau ngutarain keluh kesah lo. Jelas Farah panjang lebar. Zea tersenyum tulus ke arah Farah. Memang hanya Farah yang dapat mengerti dirinya ini. Ini masih Zea kan? Atau harimau jadi-jadian? Tuk, satu jitakan mendarat mulus di kening Farah. Ini Zea kali, lo kira demit. Kan siapa tahu. Zea menghamburkan pelukan pada Farah. Ia merasa sangat beruntung mempunyai Farah. Makasih Far, lo emang yang terbaik. Farah tersenyum tulus dan membalas pelukan Zea. Ingat Ze, gak ada kata makasih di antara kita. Setelah itu mereka larut dengan obrolan yang entah membahas apa sembari memakan ciki milik Zea. Tak lama mereka telah sampai di sekolah. Para siswa, guru, dan panitia sibuk menurunkan barang dan menunggu jemputan masing-masing untuk kembali ke rumah tentunya. Belum ada 10 menit mereka tiba di sekolah. Kegaduhan mulai terjadi. Indah dirasuki oleh sosok penunggu bumi perkemahan. Rupanya mereka ikut sampai sini. Entah apa tujuannya. Zea yang kini terduduk di teras sekolah pun memilih ujung bajunya. Bagaimana tidak? Dalam jangka waktu 5 menit saja sekolah ini sudah terlihat sangat horor. Jeritan, isakan, tawa, dan berbagai suara makhluk yang merasuki tubuh para siswa terdengar jelas. Dan kini tak hanya sosok yang ikut dari bumi perkemahan yang merasuki para siswa, namun para penghuni halus sekolah pun ikut andil. Ada di antara mereka yang menari-nari dan meminta diajak bermain. Sungguh, sekolah ini sekarang sangat mirip rumah hantu, mencekam. Para guru dan beberapa siswa terlihat berlarian ke sana kemari untuk menolong siswa yang kerasukan. Situasi sekolah kini sudah tak kondusif. Zea memilih pulang menggunakan taksi, mendahului teman-temannya. Ia juga sudah mendapat izin untuk pulang dari salah seorang guru. Ia tak mau dirasuki lagi oleh mereka. Badannya sekarang ini saja sudah terasa nyeri. Apalagi kalau dia dirasuki lagi. Bisa jadi lontong badan Zea. Lagi pula Zea juga tak ingin merepotkan banyak orang. Setelah 10 menit menempuh perjalanan, Zea memberikan selembar uang 50 ribuan kepada driver dan turun dari taksi sembari menggeret kopernya. Setelah berjumpa dan sedikit berbincang dengan sang mamah di ruang tamu, Zea langsung berjalan menuju kamar kesayangannya. Ia langsung mengempaskan tubuh di atas ranjang dan memejamkan mata. Zea bahkan mengabaikan perintah sang mama agar mandi terlebih dahulu. Ia terlalu lelah untuk melakukan itu. Kini badannya masih terasa nyeri dan berat. Ia juga tak menceritakan kejadian yang menimpanya ketika di bumi perkemahan. Ini cuman kecapean, pikir Zea. Dan tak sampai 10 menit, kini Zea sudah berada di alam mimpinya. Setelah sehari kemah, sekolah memberikan dispensasi kepada para siswa yang mengikuti kemah untuk beristirahat di rumah. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Zea untuk bermalas-malasan tentunya, karena nyeri pada tubuhnya tak kunjung reda. Ia memilih menghabiskan waktunya di kamar untuk menonton drama Korea kesayangannya, sembari ditemani segelas coklat panas buatan sang mama. Pagi harinya, kini Zea sudah kembali ke sekolah. Kini ia sedang mendengarkan Bu Intan, guru bahasa Indonesianya, bercerita. Beliau menceritakan hal-hal mistis yang juga menimpanya saat di bumi perkemahan. Dari mulai suara tangisan Tante Kun sampai ada kata-katanya. Yang sosok iseng melempari kerikil ke arah mobil sekolah yang saat itu dijadikan tempat tidur untuknya. Miris sekali. Badan Zea kini terasa berat, seperti ada batu di atas punggungnya dan buak! Kursi yang diduduki oleh Zea patah. Zea tersungkur ke lantai namun ia masih terdiam, shock. Mengapa bangku ini bisa patah? Bahkan berat badan Zea tak mencapai 70 kg. Aneh. Astagfirullahaladzim. Ini saya yang baca langsung merinding. Aduh. Kita lanjut. Semua terpaku pada Zea termasuk Bu Intan. Tak lama, Zea dibantu bangun oleh Farah dan salah seorang temannya. Ada yang bilang, Zea sedang digeranduli seorang kakek bertubuh besar. Maka dari itu kursi yang Zea duduki patah. Tapi bukankah itu masuk akal? Para siswa di dalam kelas Zea kini masih membicarakan tentang tempat duduk Zea yang hancur tak berbentuk.
Zea mencoba tak menanggapi mereka. Tatapannya terfokus pada papan tulis dan Zea melihat sosok kakek tinggi besar berjubah hitam. Mukanya sangat jelek, menyeramkan sekali. Tanpa aba-aba Zea menutup muka dengan kedua tangan. Ia takut dan ia mulai terisak. Farah yang berada di samping Zea merasa janggal, seperti ada yang aneh dari gelagat sahabatnya ini. Dengan perasaan takut, Farah menepuk pelan pundak Zea. "Ze, kenapa nangis?" Tak ada jawaban dari Zea. Hanya terdengar suara isakan yang kini kian terdengar pelan. Farah mencoba melepaskan kedua tangan Zea dari muka. Namun nihil, seperti ada lem di tangan itu. "Hei, ini siapa?" Suara Farah meninggi. Sontak teman-teman kelas Zea berhamburan. Beberapa ada yang mendekat. "Hei, siapa ini?" ujar Tia sembari mencoba melepas tangan Zea. "Diam semuanya. Dia milikku. Jangan ganggu. Pergi," ujar sosok yang merasuki tubuh Zea. "Panggil Celia," perintah Farah. Kini banyak siswa yang menggerubung di luar kelas untuk menyaksikan Zea yang sedang berinteraksi dengan sosok itu. Miris sekali bukan? Bagaimana bisa orang kerasukan dijadikan tontonan? Sisi keren dan serunya di mana? Bukannya menolong justru membuat suasana menjadi runyam. Beberapa guru kini sudah berada di dalam kelas dan mencoba membantu Zea. Dan Celia pun telah berada di antara mereka. Celia mendekat ke arah Zea dan sedikit menekan leher dan dahi Zea. "Sudah berapa kali aku bilang, Zea bukan milikmu." Sosok itu tertawa mengerikan. Tertawa sangat keras dan menggema di dalam kelas hingga membuat bulu kuduk merinding. "Diam kamu, aku suka pada anak ini. Dia milikku, harus menjadi milikku." Celia makin geram. Ia terus menekan leher dan dahi Zea yang sekarang agak dalam. Dia manusia. Kalau suka nggak seperti ini caranya. "Keluar kamu," kata Celia. Gak akan. Diam kamu." Celia menatap Zea sengit. Keluar atau aku cabut jantungmu." Sosok itu menggerang. "Diam." Detik berikutnya, Celia melepas tangannya yang berada di dahi Zea. Perlahan ia membuka satu kancing seragam Zea dan menekan area dada Zea. "Aku cabut jantungmu, dasar buruk rupa." Dan suara teriakan bercampur isakan melengking keluar dari mulut Zea. Diam." Sedetik kemudian, tubuh Zea ambruk dalam dekapan Celia. Badannya melemas dan matanya terpejam. Dengan sigap, beberapa guru dan siswa menggotong Zea menuju UKS. Suasana sekolah semakin kacau. Banyak sosok yang mencoba berinteraksi. Kebanyakan dari mereka adalah para penghuni bumi perkemahan yang mengikuti. Mereka tak terima karena perilaku siswa selama di sana tak sopan dan selalu menyepelekan ibadah dan waktu. Sosok halus penghuni sekolah pun ambil bagian dalam peristiwa ini. Beberapa ada yang merasuki kakak kelas dan teman Zea. Bisa dibilang hari itu telah terjadi kesurupan massal di sekolah Zea. Setelah sampai di UKS, Farah dan Celia dengan sigap mengoleskan minyak angin ke pelipis dan hidung Zea. Salah seorang guru juga membawa baki berisikan air putih untuk Zea. Tak lama Zea tersadar. Ia menatap langit-langit UKS. Dan Farah membantu Zea merubah posisinya menjadi setengah duduk. Celia duduk mengambil alih gelas yang dibawa salah seorang guru tadi. "Ini Ze, minum dulu." Zea mengangguk. Celia menyodorkan gelas itu perlahan. Terasa cukup, Zea menjauhkan gelas dari bibirnya. Semua terdiam, tak ada yang memulai percakapan. "Sel, kenapa gue kayak gini?" Celia menoleh ke arah Farah sekilas dan berganti ke arah Zea. "Gue kenapa?" Celia mengembuskan nafas kasar. Ia mengelus bahu Zea pelan. "Ze, lo sebenarnya indigo. Orang tua lo nutupin ini semua karena gak mau lo stres. Waktu kecil, mata batin lo ditutup paksa. Tapi ibarat pintu Ze, kapan aja dia bisa terbuka. Lo harus terima ini pelan-pelan. Atur emosi lo. Kalau ada apa-apa, gue siap bantu." Cecil tersenyum tulus. Zea masih terdiam. Tapi gue bukan berasal dari keluarga paranormal, Sel. "Iya kan, Far?" Farah mengangguk. "Lo salah. Dulunya kakek lo juga indigo.
bahkan lebih dari lo. Dan sekarang keistimewaan itu udah turun ke lo, tapi orang tua lo gak mau lo tahu tentang ini. Terus gue harus gimana, Sel? Tanya Zea takut-takut. Gini Ze, kuatin iman lo, jaga sholat 5 waktu. Ingat, kita punya Allah. Semua setan jin itu akan tunduk dan takut sama Allah. Zea mengangguk paham. Oh, dan ingat satu hal, jangan coba untuk nutup mata batin lo itu ya Ze. Semakin lo berusaha nutup, semakin lebar mata batin lo terbuka. Ingat, apa yang sudah terbuka takkan bisa tertutup lagi. Seandainya tertutup hanya tahan 1 hari Ze, jelas hasil panjang lebar. Sosok yang merasuki lo tadi juga sama. Ia sosok yang ada di bumi perkemahan. Kakek tua yang suka sama lo dan mau bawa lo untuk ikut dia ke dimensinya dia dan menjadi semacam pembantu dia. Zea mengangguk paham. Makasih ya kalian udah mau nolong gue, ujar Zea dan membawa Farah dan Celia ke dalam pelukannya. Usai adegan peluk-pelukan, mereka larut dalam obrolan yang masih seputar tentang hantu. Dan dari sinilah kisah pertemanan mereka dimulai. Kisah pertemanan yang entah akan berlanjut atau runtuh karena semua hasutan hantu. Kita tunggu saja kelanjutan cerita ini. Cerita tentang Zea, Farah, atau Celia. Dan sampai di sini kisah dari bumi perkemahan kakek tua yang mengincar Zea. Dari @nazulfa_ akun Twitter. Tony FS mengucapkan terima kasih kepada penulisnya dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya.